ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan makanan rohani bagi jiwa kita, supaya kita selalu kuat dan kita selalu menikmati kuasanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, kekasih jiwa kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Sore hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu merupakan makanan rohani kami yang membuat kami selalu kuat, yang membuat kami selalu hidup di dalam rencana-Mu. Penuhi hati kami dengan firman-Mu, penuhi hati kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar terus memahami rencana dan kehendak-Mu lewat kebenaran yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangunan rohani sebenarnya harus terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Setiap hari seharusnya kita harus selalu dalam keadaan kebangunan rohani. Karena itu yang terus akan membuat kita selalu kuat dan selalu sehat di dalam kehidupan rohani kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata janganlah merupakan larangan atau peringatan yang sangat tegas. Hal ini berarti Paulus mau menegaskan bahwa ketekunan, kerajinan, dan semangat tidak boleh padam. Roh yang menyala-nyala diibaratkan sebagai suatu keinginan yang membara, sangat kuat, sungguh-sungguh, dan sangat antusias. Tuhan menjadikan kita semua dilengkapi dengan emosi untuk memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap sesuatu yang menjadi talenta kita. Dengan mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan adalah satu-satunya respon yang diminta sekaligus yang berkenan kepada Tuhan dari kita. Ia mengingatkan kita bahwa hidup kita haruslah menjadi milik Tuhan, sehingga tidak pantas bila kita menjadi malas dalam kehidupan ini. Iman kita mengajarkan kepada kita bahwa kita telah diselamatkan
hanya oleh karena pengorbanan Kristus, bukan kebaikan kita. Maka saat ini kita dituntut untuk merespon dengan memberikan totalitas hidup kita. Puji Tuhan, jangan menjadi padam roh kita untuk melayani Tuhan, dan jangan kendor semangat dan ketekunan kita. Doa kita, semangat kita untuk memberitakan firman. Rasul Paulus tidak mementingkan dalam jiwanya sendiri, dan Rasul Paulus dia tidak merasa lelah dan tidak menyerah sekalipun banyak tantangan, banyak masalah yang dia hadapi. Dia selalu ada di dalam tuntunan Tuhan, dia selalu ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, kita harus ada di dalam kebangunan rohani setiap hari, bahkan setiap saat di dalam kehidupan kita semua. Karena dialah sumber kehidupan kita, dialah sumber segalanya di dalam hidup kita. Dialah yang menjadi tempat tumpuhan kita, tempat jawaban dalam semua yang kita hadapi. Hanya Dia, dan Dia atau Tuhan yang sudah memanggil, memilih kita semua menjadi anak-anaknya, menjadi hambanya, menjadi umat ketebusannya. Dia bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Bagaimana supaya kita selalu dalam kebangunan rohani? Ada beberapa cara supaya hidup kita selalu dalam keadaan kebangunan rohani. Yang pertama, melalui doa dan pujian. Melalui doa dan pujian. Rasul Paulus dan Silas tengah malam waktu di penjara, dia berdoa, dia memuji Tuhan sampai orang hukuman yang lain mendengar suaranya. Dan akhirnya terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-24 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah ini, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Sampai di situ saja. Puji Tuhan, Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara tengah malam,
dia berdoa. Mereka berdoa dan memuji Tuhan, dan terjadi satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Sendi-sendi penjara semua terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, dan sampai dikatakan kepala penjara. Ayat yang ke-27 ini, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ketakutan kepala penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan pujian merupakan satu nafas dan kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, doa dan pujian itu harus selalu hidup. Doa dan pujian itu harus selalu kita rasakan setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu merupakan nafas dan kekuatan kita satu-satunya. Puji Tuhan, doa dan pujian. Dan melalui doa juga orang sakit disembuhkan. Orang yang sudah meninggal bisa dibangkitkan. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 43. Kisah tentang Eneas dan Dorcas. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Melalui doa
orang sakit yang sudah lumpuh selama 8 tahun yang bernama Eneas juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan Dorcas atau Tabita, dia sudah meninggal dan mayatnya sudah ada di ruangan atas. Para janda yang biasa dia menikmati pemberian atau sedekah daripada Ibu Tabita atau Dorcas ini, dia menangis. Mereka menangis, mereka sedih karena orang yang baik dan orang yang selalu peduli dengan mereka meninggal. Dan akhirnya mereka memanggil yaitu Petrus untuk mendoakan kepada Ibu Dorcas atau Tabita ini. Dan saat itu ketika Petrus datang ke rumah itu dan menyuruh semua para janda ini juga orang-orang kudus yang lainnya untuk keluar, dan Petrus berdoa, akhirnya Ibu Dorcas ini juga dibangkitkan dan bangkit kembali, hidup kembali. Dia sudah mati, ndak etok-etokan loh ya. Dia ndak guyonan ndak, tetapi benar-benar memang sudah mati. Tetapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Doa dan pujian itu besar kuasanya. Doa dan pujian itu yang akan memberikan mujizat. Doa dan pujian itu bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, supaya kita selalu tetap dalam keadaan kebangunan rohani, kita harus hidupkan doa dan pujian. Hidupkan doa dan pujian. Karena di dalam doa dan pujian akan menikmati kuasanya yang sungguh luar biasa. Akan menikmati kuasa yang tidak terbatas dengan apapun di bumi ini. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar kisah tentang Ibu Dorcas dan Eneas yang lumpuh selama 8 tahun ini tadi. Puji Tuhan, kiranya doa dan pujian itu selalu hidup di dalam gereja-gereja Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita para hamba-hamba Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita, disitulah nafas kita, disitulah sukacita yang terus meluap di dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang masih berjuang di atas muka bumi ini. Firman Tuhan memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Firman Tuhan yang selalu menerangi di dalam setiap langkah kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan itu selalu menerangi setiap langkah demi langkah kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu bagaimana selanjutnya
kehidupan kita, pelayanan kita. Tetapi ketika firman Tuhan itu selalu menjadi pegangan kita yang kuat. Ketika firman Tuhan menjadi kekuatan satu-satunya, yang menjadi tuntunan kita satu-satunya, itu yang akan selalu menuntun, menerangi setiap langkah demi langkah kita, sehingga kita tahu persis apa yang seharusnya akan kita hadapi, apa yang seharusnya akan terjadi ke depan ini. Saya percaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pasti diberitahu oleh Tuhan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita alami, dan sebelumnya pasti Tuhan memberitahu. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita punya hubungan dekat dengan Bapa kita yang sangat baik dan sangat setia, Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita semua. Dia tidak pernah sedikit pun membiarkan kita berjalan sendiri. Immanuel, Tuhan beserta kita semua, dimanapun kita ada, dan apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tidak dibiarkan seperti yatim piatu, tidak dibiarkan sedikit pun di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sebab itu pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan itu kuat-kuat. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Dia selalu ada setiap waktu, setiap saat bagi kita semua. Firman Tuhan selalu memberikan penghiburan. Firman Tuhan selalu memberikan jawaban ketika dalam keadaan jalan yang secara manusia buntu dan tidak mungkin. Dan disitulah Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan setia adanya sampai kekal. Bukannya sekedar sepintas, tetapi sampai kekal. Janji Tuhan itu setia. Puji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita bukan karena melihat, tetapi hidup kita karena percaya. Percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup kita bukan karena melihat, tetapi hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab penuh di dalam hidup kita semua. Jangan kendor. Jangan patah semangat. Dan jangan cepat ngelokro, orang Jawa katakan. Tetapi terus bersemangat. Terus ada di dalam rencana Tuhan. Karena firman Tuhan selalu menjadi jaminan setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, yang selalu menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar janji Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh, iman kita akan terus bangun, dan iman kita akan terus naik dan bukan turun. Iman bukan pasif, tetapi iman adalah aktif. Kita selalu aktif di dalam rencananya. Puji nama Tuhan.
Ya. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang 10, kisah tentang Zakius. Zakius ini pekerjaannya kepala pemungut cukai. Dan ketika Zakius ini melihat rombongan Tuhan Yesus lewat bersama dengan orang banyak pada waktu itu, Zakius badannya pendek, dia kepingin melihat kepada Tuhan Yesus, tetapi Zakius tidak bisa melihat karena badannya pendek. Akhirnya dia naik ke sebuah pohon. Dan ketika dia naik ke sebuah pohon itu, Tuhan Yesus melihat Zakius. Dia katakan, "Hai Zakius, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Lantas orang-orang banyak itu bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Loh, dia menginap di rumah orang yang berdosa. Tetapi Zakius ini dia tidak pedulikan dengan suara orang-orang itu. Saking senangnya, bersuka citanya Zakius ini. Akhirnya Zakius ketemu Tuhan Yesus dan langsung berdiri. Dia katakan, "Setengah dari milikku akan kukembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Dan selebihnya, kalau ada yang sempat saya peras, akan saya kembalikan kepada mereka. Akan kukembalikan kepada mereka 4 kali lipat." Yang pertama tadi, setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengubah kehidupan orang berdosa. Firman Tuhan mengubah kehidupan yang seharusnya tidak layak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi layak dan menjadi pantas, menjadi berarti bagi Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi Tuhan datang untuk orang-orang yang sakit. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan manusia untuk menjadi orang-orang yang berarti di dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, supaya tetap dalam keadaan kebangunan rohani. Pegang janji Tuhan dengan kuat. Baca firman Tuhan setiap hari kalau kita mau hidup. Karena firman Tuhan jaminan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bagaimana supaya tetap dalam kebangunan rohani sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Semangat ya. Semangat. Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah dapat memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah dapat memulihkan semangat yang patah? Semangat merupakan satu motivasi dan satu dorongan untuk kita terus ada di dalam kebangunan rohani setiap waktu.
setiap hari supaya kita tetap semangat. Puji Tuhan. Saya akan menyaksikan sedikit, ya. Saya dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani para lansia. Ada 5 lansia yang saya layani di rumah. Saya juga dibantu rekan kerja saya, yaitu Ibu Pendeta Sarji Kuncoro. Dia yang memandikan setiap hari, saya bagian masak, ngurusi untuk makanan mbah-mbah ini. Ada yang sudah umur 90 lebih, ada yang 70 lebih, ada yang 80 kurang, artinya 79 tahun, ada yang 50 lebih, ada 5 dengan ibu saya. Dan kalau saya tidak terus memotivasi diri saya sendiri, tidak terus membawa hidup saya sendiri selalu bersemangat, bagaimana dengan yang saya layani? Bagaimana mbah-mbah itu? Karena kalau pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jam 7 belum sarapan, ada yang nangis karena orang tua atau mbah-mbah itu sudah kembali seperti anak-anak kecil. Jadi setiap pagi selesai doa pagi, baca firman Tuhan, saya langsung ke dapur menyiapkan makanan mereka semua supaya tidak terlambat. Jadi jam 7, telat-telatnya jam 7:30 harus sudah ada makanan pagi untuk mereka. Puji Tuhan. Itulah yang dipercaya oleh Tuhan kepada saya dengan rekan kerja saya, yaitu Ibu Pendeta Sarji Kuncoro. Setiap hari kami harus selalu terus memberikan semangat kepada diri saya sendiri. Setiap hari saya harus terus pegang janji Tuhan ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau tidak diri saya sendiri, siapa yang bisa memulihkan semangat saya? Saya harus punya inisiatif, saya harus punya semangat untuk selalu terus siap melayani mereka setiap waktu, dari pagi sampai sore. Dan Tuhan pasti memampukan saya. Tuhan pasti memberikan kesanggupan untuk saya bisa melayani mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya setiap waktu, setiap hari kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu dalam keadaan kebangunan rohani. Apalagi melihat keadaan sekarang ini. Sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya tidak ada alasan untuk kita lemah, untuk kita ngelokro, untuk kita tidak bersemangat, untuk kita tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak ada alasan. Karena apa? Kekuatan kita satu-satunya adalah Tuhan. Dan Tuhan itu selalu besar bersama dengan kita semua. Dia terlebih besar dari segalanya yang ada di dalam hidup ini. Dia terlebih besar dari semua apa yang kita pikirkan di bumi ini. Dia terlebih besar dari semua apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, tetap dalam keadaan kebangunan rohani. Supaya kita selalu kuat, selalu bersemangat, selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dan memberikan peringatan yang sangat tegas. Janganlah hendaknya
kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Dalam situasi apapun, jangan kita mudah menyerah. Harus selalu bangun dan sadar bahwa hidup kita ini hanya oleh anugerah. Bukan karena kita tampan, bukan karena kita pinter, bukan karena kita bisa semuanya. Artinya tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini selain Tuhan Yesus yang sudah memanggil dan memilih saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Jangan mudah menyerah. Melalui pergumulan hidup ini, melalui perjuangan hidup ini, harus selalu ada doa dan pujian. Harus selalu baca firman Tuhan. Harus selalu bersemangat di dalam Tuhan, supaya melewati perjuangan hidup yang masih panjang ini, kita selalu menang dalam segala semu daya yang ada di bumi ini. Kita selalu menang dan kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau semua itu memang diizinkan oleh Tuhan, masalah, tantangan, rintangan, pergumulan, hal-hal yang mungkin itu tidak enak di dalam daging kita, itu diizinkan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi semua masalah, semua rintangan, semua persoalan, semua pergumulan hidup, proses kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan mendatangi kehidupan saya dan saudara, Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang mengasihi Dia, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus sangat kita banggakan setiap waktu, setiap saat. Karena Dia yang lebih tahu seluk-beluk di dalam hidup saya dan saudara. Dia yang lebih tahu dalam keadaan kita. Dan karena Dia pemegang kendali satu-satunya di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan yang sekarang ini kita alami. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, siapapun kita pasti masih menghadapi yang namanya persoalan hidup. Kalau sudah tidak mau menghadapi persoalan, itu tempatnya di sana, di yang paling sepi, ya, di situ hanya tempat-tempat nisan, ya, tempat makam itu. Tetapi selama kita masih hidup di muka bumi ini, siapapun kita pasti masih menghadapi yang namanya persoalan hidup atau proses kehidupan. Karena itu dikatakan di dalam Roma
8 ayat 28 tadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Dia tahu persis dan Dia tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Ayo kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Ayo terus kita ada di dalam kebangunan rohani setiap hari. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat atau sudah sangat dekat sekali ini, selalu kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini sudah tidak zamannya lagi untuk kita santai-santai, untuk kita ngelokro, untuk kita tinggal diam, tetapi kita harus bangkit bersemangat di dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Supaya kita selalu kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus tetap bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, sore hari ini kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak kendor, kami tidak patah semangat dalam menghadapi apapun di muka bumi ini, tetapi kami selalu kuat dan kami selalu bersemangat, kami selalu rajin, kami selalu tekun di dalam doa kami selalu giat di dalam membaca firman Tuhan. Karena itu satu-satunya kekuatan kami untuk kami sampai pulang ke surga nanti. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada sore hari ini, supaya benar-benar menjadi rema dalam hidup kami dan terus membawa kami ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Haleluya. Amin.